Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Italian GP Part 2. Jadi kalau kalian baru dengar sekarang, kemarin kita sudah punya yang Part 1. Jadi kalian cari aja sebelumnya. Ini karena terlalu panjang kalau digabung dan juga gue nggak punya waktu. Karena ini kan mepet-mepet, ini juga gue recordingnya nyelip-nyelip di antara waktu istirahat nyangkul-nyangkul gue, oke? So, yang kita bahas adalah soal sprint race. Jadi di sprint race kemarin, Papa Lucas terkonfirmasi patah betis. Jadi tulang keringnya itu patah. Dan kalau kalian perhatikan tulang betis itu kan ada dua tuh, yang di depan sama yang di belakang. Nah itu dua-duanya, yang satu patah, yang satu retak. Jadi emang dua-duanya. Jadi saking patahnya itu betis, dia harus pakai penahan. Jadi memang kalau menurut gue sih, ya paling nggak minimal 2 bulan. Ada yang berspekulasi kemungkinan semusim malah dia nggak bisa turun track. Tapi ya who knows ya. Jadi tadi sudah ada konfirmasi dari LCR Honda bahwa Papa Lucas sudah kembali ke Spanyol dan direncanakan akan menjalani operasi tambahan minggu depan. Dan mereka juga mengkonfirmasi bahwa Papa Lucas akan melewatkan seri Sachsenring dan Assen. Itu kan 2 minggu. Ya kali orang patah betis harus turun track. Ya semoga cepat sembuh lah. Yang kita tunggu untuk Sachsenring adalah apa kabar Pol Espargaro. Mir juga kita akan tunggu karena kan dia konfirmasinya adalah retak tulang kelingking telapak tangan. Jadi siapa semua ya yang cedera kemarin? Papa Lucas, Joan Mir, Pol Espargaro. Yang kita tunggu konfirmasinya adalah Joan Mir dan Pol Espargaro. Kalau Papa Lucas kan dipastikan nggak akan hadir. Luka Marini mudah-mudahan udah bisa sembuh, dia punya telapak tangan. So kita bahas dulu soal sprint race. Di sprint race itu kembali muncul kontroversi soal RB Stewart. Jadi satu penalti dijatuhkan kepada Pangeran KTM Brad Binder. Ini sebenarnya kalau menurut gue sih emang layak di penalti. Kenapa? Karena udah gue bilang, kalau lu telat masuk tikungan itu berarti lu salah. Mau gimana pun ceritanya lawan lu yang entah dia keluar jalur kah, entah apakah. Tapi kalau itu lu telat masuk, berarti mestinya lu sudah memperhitungkan resikonya. Kalau yang di depan ini beloknya gini atau gimana, gak bisa lu salah perhitungan. Ini kasusnya sama dengan Fabio Quartararo waktu di Jerez kalau nggak salah ya. Gue lupa di Jerez ya. Waktu dia telat masuk tikungan, terus dia ada di tengah di antara Marcobes dan Papalis. Nah, kasusnya ini Binder juga seperti itu. Jadi dia di tengah antaranya Papa Lucas dengan Alex Marquez. Dia masuk di tengah. Bedanya adalah kalau di Jerez, Jordan Belagu telat masuk. Dia sendiri yang telat masuk. Marcobes udah duluan di depan, Papales udah duluan di depan. Nah, kalau ceritanya kemarin Brad Binder, itu dia sama Papa Lucas itu sama-sama telat masuk. Sementara Alex Marquez itu, gue nggak tahu apakah memang dia lainnya suka keluar atau gimana, memang lainnya emang keluar dulu baru nutup apa gimana. Tapi kalau gue lihat dari kasusnya Morbidelli di Portimao, itu memang dia cenderung keluar tikungan dulu baru masuk nutup. Dan ketika dia keluar tikungan biasanya ada lawan yang nyisip. Jadi kondisinya sih seperti itu, Brad Binder begitu. Karena kan kemarin Morbidelli kan seperti itu. Yang dipenalti Morbidelli. Marcobes sendiri bilang, kalau saya pikir sih yang bikin kesalahan kan Alex Marquez, kenapa yang dipenalti adalah Morbidelli. Nah, kondisinya adalah sama dengan Binder kemarin. Alex Marquez lainnya agak keluar baru dia nutup. Nah, ketika dia nutup itu muncullah Binder yang mau nggak mau sandwich di tengah. Kebentur ya udah dia crash dan tentu saja buahnya adalah long lap penalti. Mau nggak mau itu emang udah kesalahan, lu nggak bisa mau debat-debat lagi. Nah, yang menjadi kontroversi adalah perkara Jack Miller kontak dengan Marc Marquez. Jadi kalian masih ingat Jack Miller waktu Pecco Bagnaia di penalti gara-gara menyalip Jack Miller dan bikin Jack Miller sedikit gusar gitu kan, kena kontak. Ceritanya sama dengan Marc Marquez kemarin. Kalau Pecco Bagnaia kontak dengan Marc Marquez kemarin nggak dipenalti karena Marc Marquez bilang itu cuma kontak biasa. Jadi kemarin banyak ABR yang tanya kenapa nggak dipenalti, itu kan ada kontak. Nah ini yang menurut gue menarik, apakah Marc Marquez akan meminta penalti atas kontak yang terjadi dengan Jack Miller? Ternyata dia nggak mau, dia nggak minta penalti. Kenapa? Karena memang dia kan pernah juga kontak sama Pecco. Dan dia bilang emang harus begitu. Jadi kalau Jack Miller kontak sama dia gara-gara mau menyalip, padahal logikanya adalah dia kehilangan posisi lumayan banyak, 2 posisi loh. Kenapa? Karena kan ketika mereka berdua ribut, Luca Marini nyisip masuk.
Jadi itu kehilangan banyak posisi. Beda cerita waktu Jack Miller sama Pecco Bagnaia. Itu sama sekali nggak kehilangan posisi. Ya emang kayak menyalip biasa, tapi Pecco Bagnaia kena penalti. Nah kemarin itu mereka kehilangan posisi lumayan banyak. Marc Marquez kehilangan otomatis 2 posisi, Jack Miller kehilangan 1 posisi. Dan nggak ada penalti yang jatuh. Jadi Marc Marquez bilangnya kayak gini. Menurut saya itu kontak biasa yang sebenarnya nggak perlu dipenalti sih. Kenapa? Karena memang kondisinya adalah waktu itu hujan dan kita semua pakai ban slick. Dan kalau udah pakai ban slick itu otomatis nggak bisa ngerem. Jadi harus dilepas dikit remnya supaya nggak jatuh. Jadi kemarin itu menurut saya Jack Miller itu cuma menyentuh saya sedikit, nggak terlalu berat lah nyentuhnya. Karena memang kondisinya adalah dia nyentuh saya itu kondisinya dia sudah ngerem. Jadi bukan dalam kondisi mau menyalip, tapi dia udah ngerem. Dan saya sendiri mau nggak mau harus menegakkan motor, karena kalau nggak saya jatuh. Tapi menurut saya itu nggak perlu dipenalti, karena itu biasa. Saya juga pernah begitu. Ya lumayan bagus lah kata-katanya, karena dia menjadikan dirinya sebagai cermin. Karena kalau dia minta penalti pasti diributin. Nah sementara untuk kasusnya Binder, itu dia bilang saya setuju bahwa Binder dipenalti. Ada spekulasi bahwa itu karena dia sangat melindungi adiknya. Kalau kalian lihat di lap pertama ketika Alex Marquez keterusan melebar gara-gara sweep streaming, kalian akan lihat Marc Marquez itu sempat noleh lihat adiknya. Kenapa? Karena sepertinya dia takut adiknya kenapa-kenapa. Jadi memang waktu soal Binder itu dia bilang saya setuju Binder di penalti. Kenapa? Ya dia juga sepertinya menjadikan dirinya sebagai cermin. Jadi dia bilang itu adalah lap pertama, tikungan pertama. Jadi Anda harus memperhitungkan bahwa ada rider lain di tikungan itu yang sedang berebutan masuk di tikungan 1. Jadi kalau Anda terlambat masuk tikungan, Anda harus memperhitungkan rider lain. Jadi menurut saya wajar bahwa Binder dipenalti. Nah yang pertanyaannya adalah Binder membayar penaltinya dia enggak. Tapi dia bilang dia setuju bahwa Binder dipenalti. Kalau Alex Marquez sendiri sih nggak mau terlibat dalam kontroversi itu karena dia korban. Dia nggak mau memposisikan diri seperti Oliveira kemarin yang sampai manajernya bilang itu cuma gara-gara sial. Enggak, dia bilang ya kalian lihat aja kondisinya kan Binder kena penalti, Jack Miller nggak kena penalti ya kalian lihatlah seperti apa steward jadinya kan saya nggak mau mencampuri. Jadi dia bilang seperti itu. Sementara Brad Binder ngamuk-ngamuk. Jadi dia bilang memang ada kontak tapi itu kan nggak disengaja. Ya memang semua orang bisa bilang nggak disengaja, sama seperti Marc Marquez bilang saya nggak sengaja buat ngincer kamu Pecco Bagnaia. Ya kan semua orang bisa bilang nggak sengaja, tapi siapa yang tahu maksud hati. Jadi kenyataannya adalah karena lu telat masuk tikungan ya lu yang salah men. Mau nggak mau, kenapa? Karena itu mestinya lu bisa hindari. Lu tahu rider di depan itu bakal nutup tikungan dan lu masuk di situ dengan posisi yang amat sangat mepet, ya jelas lu bikin jatuh orang. Kurang lebihnya sih seperti itu. Itu juga yang kena di Fabio Quartararo kemarin. Kalau lu telat masuk tikungan itu artinya lu sudah bisa memperhitungkan rider di depan bakal seperti apa di tikungan itu. Nah sempat ada yang tanya, terlepas dari pernyataan bahwa Marc Marquez setuju Miller nggak dipenalti, kalau menurut gue sih dia nggak dipenalti lebih karena Jack Miller itu udah kehilangan 1 posisi. Meskipun ada fakta bahwa Marc Marquez itu kehilangan lebih banyak posisi daripada Jack Miller. Itu kan aturannya dia harus turun 1 posisi. Tetapi di sisi lain juga udah gue bilang sponsor di belakang siapa? Red Bull. Jadi ya jangan terlalu dipusingin lah ya. Mereka itu nggak akan dapat penalti kalau memang nggak harus dapat penalti. Jadi ya seperti itulah. Nah akhirnya race minggu kemarin itu bisa dibilang adalah home race paling manisnya Ducati lah ya di Mugello. Kenapa? Karena selama ini Mugello itu identik dengan VR46, identik dengan kuning, identik dengan Valentino Rossi. Dan kali ini yang muncul lebih banyak adalah warna merah. Kenapa Mugello ini sangat penting untuk Ducati? Karena kalau sirkuit Misano itu rumahnya Aprilia juga. Jadi Mugello lebih diasosiasikan ke Ducati. Kalau Misano biasanya ke Aprilia. Kalau kalian lihat Aprilia All Stars yang kemarin di Misano. Sementara kalau Mugello, kalau acaranya Ducati, mereka bikinnya di Mugello. Kurang lebihnya sih seperti itu. Dan kita kemarin bisa lihat sirkuit kembali penuh 130.000 apa 170.000, gue lupa. 137 apa 173.000. Sementara tahun lalu itu cuma 79.000, kakak, dikit banget. Saking dikitnya, itu hampir terdepak dari jadwal MotoGP.
saking dikitnya. Nah, ketika kemarin sudah penuh, itu Ducati merasa ini adalah home race yang spesial untuk mereka. Ketika fans Ducati datang, penuh dengan warna merah, para Ducati all podium, sebagian besar Ducati menang. Di sprint race ada 5 motor Ducati di depan, top 5. Di race hari Minggu ada 4 Ducati top 4. Jadi apa lagi yang kurang? Jadi Ciabatti itu sampai bilang begini, ini adalah kemenangan yang sangat kami nikmati. Kami nggak mau munafik bahwa kami senang dengan kondisi ini. Fakta bahwa Ducati itu merajai track itu adalah bukti bahwa kami kerja kerasnya berhasil. Jadi kemarin ada yang sempat nanya, sekarang nih kok Ducati tok di depan bosen. Hey, halo, ini baru 2 tahun kakak, baru 2 tahun. Lu bayangkan bertahun-tahun sebelumnya itu yang ada pabrikan Jepang. Kalau bukan Honda ya Yamaha. Ducati di mana? Entah di mana. Sampai ada yang bilang kena PHP. Iya, karena memang kondisinya mereka itu lagi build up, lagi membangun diri mereka. Dan begitu mereka berhasil, kelihatan bahwa semua motor mereka itu kompetitif. 8 motor itu kompetitif. Ini mengalahkan rekornya Yamaha yang dulu dianggap sebagai motor paling ramah rider, meskipun cuma 4, tapi itu dihancurkan oleh Ducati yang 8-8-nya itu kompetitif. Kalau Yamaha mungkin rider satelitnya cuma 1 yang lebih kompetitif, yang 1 enggak kan. Kalau ini enggak, semuanya kompetitif, kecuali di Gian Antonio mungkin ya. Itulah kenapa Ciabatti bilang, kami bukannya serakah, tapi kami mencoba memberikan motor yang kompetitif kepada tim satelit kami agar pembalap mereka juga mendapatkan kesempatan untuk bertanding di level yang sama dengan para pabrikan kami. Akan menyenangkan kalau ada pabrikan lain yang mencoba mengambil alih tim satelit kami untuk membuktikan bahwa kalau nanti kami menang itu akan lebih terasa manis, berarti kami memang tetap unggul apapun kondisinya. Jadi Ciabatti itu yang gak terlalu peduli dengan nyanyi-nyanyinya, ini Ducati GP. Ya mau gimana, emang faktanya adalah motor Ducati paling kompetitif saat ini. Lu mau mencet-mencet, jumpalitan, muntah-muntah di situ, marah-marah ya percuma. Karena memang faktanya adalah Ducati motor terbaik di track saat ini. Itu yang diakui oleh Papa Kembar. Papa Kembar ini, gue sebenarnya salut banget sama dia. Di hari Jumat dia sempat nangis-nangis saking sakitnya. Hari Sabtu untungnya di sprint race itu dia pakai painkiller dan dia berhasil. Dia mencoba obat baru yang lebih ampuh untuk menahan rasa sakit. Tapi dia akui bahwa itu masih berdarah. Jadi dia bilang, hari Senin nanti saya akan memeriksakan diri ke dokter untuk mengerti ini dari mana darahnya. Karena yang bikin sakit itu adalah lukanya berdarah. Tapi yang gue salut adalah dalam kondisi seperti itu, dia masih tetap menjadi Aprilia terbaik di track. Jadi dia bilang, saya suka sama motor saya. Jauh lebih kompetitif dari tahun lalu. Cuman masalahnya adalah Ducati jauh lebih baik saat ini. Itu, kita bingung juga gimana caranya mengalahkan mereka. Karena faktanya adalah, dulu Ducati itu terkenal dengan susah belok. Kalau kalian adalah ngintilers bangkotan yang sudah lama di FP, sebelum gue pisah sendirian, itu kalian pasti kenal dengan istilah susah belok. Kenapa? Karena memang itu penyakitnya Ducati hingga 2 tahun lalu. Sampai tahun lalu, Gigi Dalinya muncul dengan ride height device lah, dengan winglet ini itulah, rear aero lah, segala macem. Akhirnya mereka bisa mengatasi penyakit susah beloknya. Nah, yang masalah adalah Yamaha yang makin susah. Sudah powernya kurang mumpuni, ikutan susah belok juga. Sudah itu penyakit bannya masih sama. Jadi Ducati kemarin udah ya perfect lah. Peko bannya sendiri yang menurut gue itu lumayan lucu selebrasinya, karena memang sejak awal hari Jumat itu gue rasa lucu dengan maskotnya yang kelutuk kesana kemari di pedok. Tapi menurut gue itu lucu banget. Jadi si Peko bilang, ini adalah hal yang sempurna untuk saya, akhir pekan yang sempurna. Kenapa? Karena memang bagi saya home race itu adalah sebuah misi. Dan ketika saya berhasil, itu nggak ada yang lebih membahagiakan lagi. Ditambah lagi, fanbase saya itu lucu banget. Saya sama sekali nggak punya pikiran akan selebrasi berbeki di situ, dibawain hotdog, karena kan memang dia terkenal dengan suka makan hotdog. Kalau kalian lihat dia di Sepang tahun lalu, itu pulang-pulang langsung makan hotdog karena lapar. Itu karena dia memang suka banget makan hotdog. Dan yang lebih membahagiakan lagi adalah ada maskotnya di situ. Jadi dia bilang, itu maskot itu bikin saya senyum banget, karena memang sudah sejak hari Jumat dia keliling-keliling di pedok, dan saya rasa itu lucu banget.
Jadi Peko itu kemarin bilang kayak gini, saya adalah manusia, saya bisa marah, saya bisa keliru, saya bisa kepelintir, dan saya bisa dipelintir. Itulah kenapa kebencian di media sosial itu saya nggak bisa balas satu persatu. Tetapi kemenangan hari ini itu membuktikan bahwa inilah dunia nyata saya. Kalau di media sosial saya begitu dibenci, terutama para ABR yang nyinyi. Jangan lupa juga jurnal dan media ABR itu nyinyi. Jadi dia bilang, kalau saya terpatok sama media sosial, itu akan menjadikan saya depresi. Tetapi kemenangan saya hari ini membuktikan bahwa saya itu dicintai sama orang. Kalian bisa lihat betapa mereka sebenarnya cinta sama saya. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu peduli sama media sosial. Inilah dunia nyata. Jadi untuk semua haters di media sosial, inilah kenyataannya. Kalian lihat Mugello seperti apa. Jadi memang Peko kelihatan nggak terlalu peduli sudah dengan media sosial. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan sebagai manusia. Kalau dia marah ya dia marah. Kalau dia berkomentar ya dia berkomentar. Tetapi dia tidak mau menanggapi lebih lagi kalau sudah dipelintir. Jadi masalah di Q2 kemarin itu kan kembali ditanyakan ke dia seperti biasa lah ya. Jurnal DPRD tingkat pusat suka mancing-mancing. Jadi dia bilang saya nggak mau bahas lagi itu. Karena kalian sudah baca seperti apa pernyataannya Mark Marquez. Jadi saya nggak mau ngomong soal itu. Nah, kita bahas lagi soal Jorge Martin. Calon ikan hiu gagal. Itu dia sengaja pakai soft. Itu tujuannya adalah untuk mencoba mengalahkan Peko Banyaya. Tapi akhirnya dia bilang apa? Peko Banyaya ini nggak bisa kalah kecuali kalau dia melakukan kesalahan. So udah coba ngejar tapi nggak bisa. Sama juga Sarko kemarin itu dia bilang saya lebih suka main strategi. Kenapa? Karena sebenarnya saya mulainya dari belakang dan lumayan banyak yang terjadi di belakang baru saya bisa maju ke depan. Tapi ketika saya lihat Luca Marini mulai agak kesulitan menikung karena kan Luca Marini kan udah gue bilang under control. Dia nggak dapat fitur race yang memang clear fitur race, tapi dia harus menjalani pemeriksaan setiap akhir sesi. Jadi memang Luca Marini udah bilang, tangan saya sakit, jadi udah nikung udah nggak bisa, jadinya dia keteteran. Dia mencoba mengejar Sarko juga udah nggak bisa, udah sakit sekali tangannya. Jadi Sarko bilang, saya melihat bahwa Luca Marini agak keteteran ya, sudah saya mengambil kesempatan, kapan lagi saya podium gitu. Sementara Luca Marini bilang, ya pengen nangis sih, tapi iya mau diapa emang udah nggak bisa lah. Saya punya tangan udah sakit sekali. Padahal saya pengen banget bisa podium di home race. Yang paling kasihan siapa? Marco Bes itu kena undian ban apes, kasihan. Itu kalian tahu, mungkin ini baru pertama kalinya dia kena ban apes kali ya. Itu yang sampai kecewa banget mukanya waktu debrief dengan pers. Jadi dia bilang, saya awalnya merasa optimis bahwa saya bisa bertanding di depan. Tapi begitu 3 lap, saya mulai keteteran dan saya merasa tidak ada umpan balik dari ban. Entah ban depan, entah ban belakang. Jadi saya nggak ngerti ini sebenarnya ada apa. Ya, jawabannya adalah Anda kena ban apes. Yang dapat ori siapa? Morbidelli. Jadi kalian bisa lihat betapa dominasinya Ducati kemarin. Alex Marquez itu kalau dia nggak crash, itu ya berarti 5 Ducati kemarin di hari Minggu, top 5. Jadi Alex Marquez bilang ya memang saya melakukan kesalahan, tetapi dia lebih memperjelas soal dia sempat bikin ribut dengan Jack Miller di beberapa tikungan pertama. Jadi seperti tadi gue bilang, Mark Marquez itu sampai yang noleh ke dia karena dia nggak mau adiknya ribut lagi sama rider lain. Kan kalian tahu dia kemarin kena penalti 3 grid itu gara-gara apa sih kesalahan yang menumpuk akhirnya dikasih jadi 1 penalti 3 grid. Jadi dia emang memperhatikan adiknya banget, dia nggak mau adiknya jadi sasaran lagi. Kenapa? Karena adiknya kan di Ducati. Udah gue bilang dia nggak dipanggil untuk pre-event aja kemarin itu udah tanda bahwa sebenarnya dia nggak terlalu disukai oleh publik Italia. Jadi dia emang sangat menjaga adiknya. Dan Alex Marquez bilangnya kayak gini, waktu itu kan karena lap-lap pertama kita ada di belakangnya banyak rider dan saya tersedot oleh slipstreaming, jadi agak keluar dari track dan saya mencoba masuk. Begitu saya mencoba masuk ternyata ada Jack Miller, itu nggak disengaja sama sekali. Itulah kenapa Alex Marquez nggak dapat penalti, tapi menurut gue ya wajar juga karena memang itu lap pertama dan nggak merugikan siapapun sih di situ, nggak ada yang crash dan memang nggak ada rencana untuk menyalip karena emang dia kesedot aja. Nah, yang menarik adalah si Mark Marquez-nya. Nah, kemarin waktu Mark Marquez crash di hari Sabtu itu dia sempat dibu. Kedengaran banget bahwa dia dibu. Kemudian waktu dia crash di hari Minggu dia juga dibu. Gue sih pikirnya mungkin reaksinya dia yang marah-marah ke motornya itu lebih kepada dia marah ke publik ketika dia dibu.
Tapi dia ngelesnya sih, dia bilang saya marah sama motor saya karena lagi-lagi saya nggak finish. Nah, Jorno ABR dan media ABR itu sempat mengkritisi. Karena kan ini bukan pertama kali Mugello kasih bu sama dia. Zaman Bebe Vale masih balapan kan dia kena bu juga. Jadi mereka bilangnya bahwa ini orang Mugello nggak ada otak apa? Mereka nggak tahu kalau rider itu jatuh, itu mempertaruhkan nyawa di track. Jadi gini, logikanya, apakah Marc Marquez layak dapat respect? Gua pakai logika gini deh, ABR ya. Lu kalau baru ketemu orang, nggak kenal dia siapa, terus lu nggak respect duluan, itu berarti lu yang salah. Bener? Kenapa? Karena lu belum kenal ini orang baik atau buruk, tapi lu duluan nggak respect sama dia. Itu berarti lu judgement-nya terlalu awal. Tetapi kalau misalnya lu sudah bertahun-tahun tahu ini orang karakternya seperti apa, ditambah lagi sebenarnya lu sempat maafin. Jadi kalau kalian lihat tahun lalu kan dia masih balapan di Mugello. Adakah dia kena bu? Nggak ada. Jadi memang sebenarnya publik Italia itu udah mulai memaafkan dia sebenarnya. Tetapi ketika dia ribut sama Papa Nina yang notabene adalah rider pabrikan Italia, Aprilia, dan dia bilang curi kintil orang adalah kekuatan saya. Setelah itu dia ribut dengan Pecco Bagnaia, masih mencoba juga ngeles bahwa dia bilang dia nggak sengaja berniat untuk ngintil Pecco. Ya, lu mau harap respect apa? Respect itu dilahirkan. Kalau lu memang layak untuk direspek, lu akan dapat respect itu. Tapi kalau lu bersikap kurang ajar, terus meminta untuk mendapatkan respect, sorry to say. Jadi ya maaf aja, Italia makin benci sama lu. Jadi ini bukan karena Italia sangat mendukung VR46 atau mendukung Valentino Rossi, enggak. Gua yakin kemarin itu dia kena abu itu bukan karena Valentino Rossi, nggak ada hubungan. Hubungannya adalah karena dia kurang ajar di track. Itu aja. Kata-katanya itu terlalu sombong. Jadi maaf kalau kalian meminta respect. Respect itu kalau lu mau direspek, bersikaplah yang bisa diberikan respect. Kalau lu nggak bisa diberikan respect, masa lu mau minta respect? Logikanya ya. Jadi kalau mau ditanya kenapa dia dibu dan kenapa publik Mugello nggak punya respect sama dia, ya memang karena dia bersikap yang tidak layak untuk diberi respect. Jadi resapi itu dengan baik. Oke, para ABR, gua harap ada Jorno ABR, termasuk Jorno ABR luar, yang mengerti bahwa respect itu tidak dibuat, tapi dilahirkan. Itu sama dengan trust. Kalau lu bersikap bisa dipercaya, maka lu akan mendapat kepercayaan. Kalau lu bisa bersikap layak untuk mendapat respect, lu akan mendapat respect. Tapi kalau lu kurang ajar, lu nipu kiri kanan, lu nikung, ya gimana orang mau percaya, gimana orang mau respect? Logikanya dipakai, otak dipakai, dan publik Italia itu adalah banyak otak di sana. Gak mungkin semuanya bego kan? Logikanya aja. Oke? Begitu keras di hari Minggu, dia bilang apa? Ini adalah bukti bahwa semua rider Honda sudah melakukan lebih dari yang diminta untuk mengendarai motor ini. Jadi dia itu sebenarnya gue agak bingung. Dia itu pakai dua sasis, back to back kalau kata dia. Jadi satu motor sasis Kalex, satu motor sasis Honda. Oke? Nah, waktu di kualifikasi itu dia pakai sasis Honda. Tapi begitu race katanya dia pakai sasis Kalex. Entah gara-gara itu sasis Kalex kah atau bagaimana, who knows. Tapi kemarin kan si Mir jatuh gara-gara dia pakai sasis Honda juga. Jadi berarti emang motornya kali ya. Boh lah. Tapi yang jelas Marc Marquez bilang seperti ini. Hari Jumat Mir cedera, hari Sabtu Rins cedera, hari ini saya crash, untungnya saya tidak cedera, saya tidak apa-apa. Tetapi ini membuktikan bahwa kami, para rider, itu sudah melakukan lebih dari batas untuk mengendarai motor ini. Rider pemenang butuh motor pemenang. Kalau motornya seperti ini ya, mau nggak mau kita harus mengubah mentalitas kita untuk terbiasa dengan hasil buruk. Jadi kemarin Pangeran Rakor lagi-lagi menjadi satu-satunya rider Honda yang finish. Alon-alon asal kelakon, Bo, tetap bawa pulang poin. Tapi memang dia kan nggak pernah menang, jadi nggak bisa dihitung sebagai rider pemenang. Jadi memang Marc Marquez udah saking keselnya itu dia nggak mau ke pedok, dia langsung ke motorhome, dan itu pun sampai Puig sama Santi Hernandez harus ke motorhome dia untuk cari tahu dia sebenarnya bagaimana. Jadi dia bilang saya sebenarnya emang lagi kesel banget dan saya ke motorhome karena saya butuh udara, saya mau napas dulu.
Saya mau mikir ini sebenarnya ada apa, kenapa saya jatuh lagi. Tapi intinya adalah kita perlu berubah. Karena kalau enggak, ya kita harus mengubah mentalitas kita terbiasa dengan hasil yang buruk. Kalau menurut beberapa pengamatan sih, itu karena dia slipstreaming ke Luca Marini. Jadi kalau kemarin dia bilang ngintil itu adalah kekuatan saya, ya akhirnya sekarang dia kena santan instan gara-gara ngintilnya dia. Jadi dia bilang, saya merasa baik-baik saja, saya merasa nyaman. Itulah kenapa saya berusaha menempel dengan Luca Marini, karena saya ingin mengejar podium. Tetapi saya tidak tahu kenapa saya jatuh pada saat saya belum mengerem. Jadi analisa pertama adalah karena dia slipstreaming, kesedot. Yang kedua ada yang bilang dia nikung di trek yang kotor. Jadi dia nikung di trek yang kotor dan itu yang bikin dia tergelincir. Tapi kalau menurut gue sih itu lebih kepada dia tersedot slipstreaming lalu dia gagal ngerem. Jadinya ya seperti itu. Jadi dia bilang dari sebelum-sebelumnya memang saya sudah gagal ngerem. Tapi hanya di beberapa tikungan. Nah yang terakhir itu juga saya gagal ngerem. Jadi dia kesedot sama slipstreamingnya Luca Marini. Setelah itu dia gagal ngerem, ya udahlah dia crash. Tapi ada yang bilang itu karena dia membalap di trek yang kotor. Tapi menurut gue sih kalau nggak sekotor Mandalika ya nggak usah diributin sih. Menurut gue masih bisa di handle lah. Terutama karena dia kan pakai ori. Dia pakai ban belakang soft juga kok. Ya kan? So di Sachsenring nanti Honda akan turun yang pastinya cuma 2 rider, Marc Marquez sama Takaki Nakagami. Mir kita tunggu kabarnya akan bagaimana. Alex Rins berarti kemungkinan akan digantikan oleh Stefan Bradl. Bradl lagi, tapi ya seperti itulah hidup. Tim santan instan kalau menurut gua. Nah, yang lanjut kita bahas adalah soal Yamaha. Jadi Morbidelli kemarin kan udah gue bilang dia dapat ori. Kenapa gue bilang kelihatan dia dapat ori? Yamaha penyakit pertamanya itu adalah nggak bisa berada di belakang rider lain. Tapi kalian lihat di race hari Minggu kemarin berapa lama Morbidelli mengikuti Marco Bez dengan jarak yang sangat dekat. Itu tandanya adalah dia pakai ori. Sebenarnya kalian bisa curiga itu cuma KW1 lah ya. Sama seperti di Argentina, itu kemarin dia dapatnya KW1. Makanya dia bisa berada di belakang rider lain tapi nggak bisa bicara banyak. Yang kelihatan banget dia ori adalah dia bisa battle sama Enea Bastianini. Kalau bisa battle itu berarti banyak istimewa, terutama karena dia pakai soft. Kalian ngerti ini arahnya kemana? Jadi kalau dia udah bisa battle itu berarti memang banyak istimewa, itu udah ori. Karena penyakitnya Yamaha itu satu, sudah pasti nggak bisa di belakang rider lain, terutama kalau lo pakai soft. Dan itu di depannya adalah Ducati, Marco Bez, Enea Bastianini. Bebe Vale aja sudah bilang kalau lo di belakang Ducati, setengah matinya minta ampun. Karena memang seperti itu penyakit Yamaha. Tetapi kalau lu udah bisa battle, itu berarti ban lu istimewa. Jadi Morbidelli kemarin, ya kalau sebenarnya logikanya orang sih, kan lu cuman finish di depannya Quartararo, gak usah senang-senang banget sih. Tapi ya seperti itulah Morbidelli, selalu senang. Jadi dia bilang, saya puas dengan balapan saya. Saya bisa battle dengan Enea, saya bisa ngekor Marco Bez. Dan meskipun tekanan ban saya agak bikin susah, tapi akhirnya saya bisa finish, dan finishnya top 10. Jadi, kalau menurut saya, ini menyenangkan. Kenapa? Karena akhirnya saya bisa battle dan saya bisa ngekor. Itu adalah penyakitnya M1 yang nggak bisa diatasi, dan ternyata bisa diatasi kemarin. Jadi dia bilang, ya kita lihat lagi nanti di Sachsenring akan seperti apa. Untuk mengkonfirmasi apakah penyakitnya M1 ini sudah bisa teratasi atau enggak. Nah kemarin Morbidelli ditanya lagi ya, seperti lu tahu lah ya, medianya DPRD tingkat pusat ini kan memang rada-rada ABR. Jadi ditanya lagi dia, katanya lu bakal ke WSBK. Sepertinya sih Morbidelli udah bosan ditanya-tanya itu, jadi dia bilang, apakah saya akan mengambil 1 tahun lagi dengan Yamaha? Ya silakan tanya sama Lin Jarvis, jangan tanya sama saya. Kalau menurut gue sih itu indikasinya bahwa kemungkinan dia akan diperpanjang hanya 1 tahun di Yamaha. Nanti tahun 2025 itu sebagai ibarat kata masing-masing pegang kartu. Yamaha pegang kartu, VR46 mau bergabung sama mereka atau enggak sebagai tim satelit. Dan Frankie Morbidelli itu akan menjadi ibarat kata taruhannya. Lu gabung atau enggak? Karena karirnya Morbidelli yang akan jadi taruhan. Jadi pinter juga sih kalau menurut gue Yamaha kalau kasihnya 1 tahun. Jadi memang nanti masing-masing punya senjata untuk lu mau gabung apa kagak, bener? Karena memang menurut gue nggak mungkin untuk melepas Morbidelli tahun depan. Agak sulit. Kenapa? Karena kalau dia lepas 1 kali Morbidelli udah. Yamaha nggak ada hubungan sama sekali dengan VR46 kecuali dengan Valentino Rossi sebagai brand ambassador. Oke? Itu agak-agak menghancurkan brand image Yamaha. Kembali lagi gue bilang ini soal brand image.
Dan sepertinya memang media ABR sedikit kudet ya kalau menurut gue. Padahal di luaran itu sudah ada gosip bahwa Yamaha itu sudah mulai membicarakan perpanjangan kontrak dengan Morbidelli. Dan Morbidelli juga, kalau kalian dengar podcast Suka-Suka Juni, itu udah bilang bahwa saya melihat diri saya tahun 2024 di MotoGP karena masih banyak yang belum saya lakukan dan masih banyak yang saya ingin lakukan bersama Yamaha. Jadi sebenarnya itu udah clue bahwa mereka bakal sama-sama. Cuman karena ditanya lagi, Morbidelli udah bosan. Waktu hari Kamis dia tuh sampai bilang gini, ini medianya berisik sekali. Padahal kalau perpanjang ya pasti perpanjang, kalau enggak ya enggak, kalian akan tahu. Cuman kalau kalian ribut-ribut terus ya udahlah, terserah kalian. Nah kemarin waktu habis race ditanya lagi, jadi akhirnya dia bilang udah lo tanyain Jarvis aja lu. Nah Quartararo yang seperti biasa kurang senang. Jadi waktu di sprint race kemarin itu dia sempat ditanya soal performanya Yamaha. Jadi dia bilang saya sudah bertemu dengan Marmorini. Kalian ingat Luca Marmorini adalah orang dari Ferrari yang direkrut oleh Yamaha untuk mencari solusi bagaimana caranya kalau mereka pindah ke V4. Jadi katanya hari Sabtu kemarin Quartararo sempat ketemu sama Marmorini. Dan kemarin Quartararo itu kalau hasil race-nya emang agak sedikit berbeda dengan Morbidelli. Kalau Morbidelli senang-senang aja meskipun cuma top 10, dia itu yang mumetnya minta ampun. Jadi dia bilang dia akan pakai ban belakang medium, sementara Morbidelli pakai ban belakang soft. Ban belakang soft tapi bisa battle ya karena dia pakai ori. Sementara ban belakang medium, dia bilang apa? Nyalip Enea Bastianini aja nggak bisa. Saya cuma bisa ngejar dia, nyalipnya nggak bisa. Padahal itu udah pakai ban medium. Jadi ditanya kenapa nggak pakai ban soft. Jadi dia bilang gini, sebenarnya sih saya suka pakai ban soft karena waktu di warm up saya pakai ini ban medium, feelingnya nggak enak. Tetapi kami memutuskan pakai ban medium karena logikanya kalau mau ngejar ke depan ya memang harus pakai ban medium, karena kalau pakai ban soft ya nggak akan mungkin. Kondisinya adalah panas kan, udah gue bilang kalau kondisinya panas di Mugello itu yang akan kesusahan adalah Aprilia dan Yamaha karena penyakitnya mereka itu adalah kalau panas itu susah, boh lah kenapa. Pokoknya intinya sih seperti itu. Jadi sempat ditanya apakah karena konfigurasi motor. Jadi Quartararo bilang gini, sejujurnya kami itu pakai sasis dan setup tahun lalu karena tahun lalu kan dia bagus di Mugello. Jadi sejujurnya saya itu pakai sasis dan setup tahun lalu, yang beda itu cuma mesinnya doang. Kenyataannya ya masih seperti ini. Jadi ditanya lagi kenapa nggak pakai yang tahun 2021 aja. Jadi dia bilang itu bukan solusi. Belum tentu juga. Kenapa? Karena emang mesinnya beda. Saya pakai yang tahun lalu aja masih beda, apalagi pakai yang 2 tahun belakang. Bahkan meskipun misalnya saya pakai sasis 2021 dan setup 2021, mesinnya udah beda. Saya pakai yang 2022 aja hasilnya beda kok, apalagi pakai yang 2021. Kita sudah mencoba cari solusi, tapi sejauh ini nggak ada solusi yang ditemukan. Udahlah, dia udah pasrah mau diapa gitu. Kita lihat aja nanti dia mau perpanjangan apa enggak. Nah lalu kita pindah ke Aprilia. Aprilia udah gue bilang papa kembar acongan jempol lah. Dia bilang sendiri, saya kagum sama tim dokternya MotoGP. Ini adalah kemewahan bahwa kita punya tim dokter yang luar biasa bagus. Kenapa? Karena gara-gara mereka saya baik-baik aja selama race, gak ada sakit sama sekali. Jadi dia bilang tumitnya itu ternyata keluar darah terus, itu yang bikin nyut-nyut. Jadi hari Sabtu pagi itu dia bilang saya sampai merangkak turun dari tempat tidur karena sakit sekali. Jadi hari Sabtu sore itu dia pakai obat baru, painkiller baru, dan itu ternyata berhasil, dan itu yang dia pakai juga di hari Minggu. Tapi dia bilang faktanya adalah Ducati memang gak bisa dilawan. Kita harus cari rahasia seperti apa Ducati bisa lebih lincah di tikungan. Karena mereka kan juga V4. Dan karena V4 agak susah buat nikung. Sementara Ducati udah lebih lincah tikungnya. Kalian bisa lihat seperti apa Pecco Bagnaia lincah di tikungan. Jadi itu yang harus kita kejar, jadi patron. Nah sekarang kita bahas KTM. Pengen KTM, Brad Binder itu agak-agak gak senang. Jadi dia bilang ini bukan race terbaik saya. Dia agak kesulitan dengan banyak, ya wajar juga karena kan memang Mugello ban depannya khusus. Jadi dia bilang saya agak kesulitan dengan ban saya dan menyalip menjadi agak susah buat battle. Sementara Jack Miller dia bilang apa? Feelingnya sih lumayan bagus. Cuman ya begitulah, kita nggak bisa kalahin Ducati di sini. Ya mau diapa lagi. Jadi Jack Miller sendiri nggak terlalu memusingkan soal buruknya dia karena dia merasa nggak melakukan kesalahan. Cuman memang Ducati itu mendominasi di Mugello. Dia bilangnya seperti itu. Jadi dia nggak merasa melakukan kesalahan apapun, sudah melakukan yang terbaik, tapi ya seperti itulah Ducati.
Si Francesco Guidotti sendiri, manajernya KTM pabrikan, bilang bahwa dia sangat menghargai Jack Miller. Jadi dia bilang Jack Miller ini sebenarnya cuma butuh dihargai, cuma butuh diakui. Jadi ketika kemarin dia mengetahui bahwa dia dibuang oleh Ducati, itu dia memang sempat kecewa. Dan itulah kenapa dia bagus di KTM. Kenapa? Karena dia merasa dia didengar di KTM. Dia merasa dia diperlakukan dengan baik di KTM. Masukan dia diperhitungkan. Jadi katanya Guidotti, rahasianya Jack Miller itu adalah hargai dia, dengarkan dia. Jadi ya seperti itulah. Nanti di Sachsenring itu yang akan turun adalah ban khusus lagi, terutama ban belakang. Sisi kiri lebih keras daripada sisi kanan karena ini adalah sirkuit yang lebih banyak tikungan kirinya dan itu bakal jomplang banget kirinya dengan kanannya. Juga lebih keras karkasnya. Kenapa? Karena terkenal dengan panasnya. Kalian masih ingat tahun lalu yang luar biasa panasnya? Ada beberapa rider bilang itu kayak di neraka panasnya, saking panasnya. Udah panas tracknya, mereka juga pakai letter kan. Ya lu bayangin aja panasnya seperti apa. Jadi kemungkinan nanti di Sachsenring itu akan turun ban khusus dengan karkas khusus. But who knows, kita lihat aja nanti. Apakah Marc Marquez akan tetap menang? Kita lihat juga nanti. Karena kan tahun lalu dia absen kan. Nah tahun ini kita lihat apakah dia masih menang. Karena kan selama ini kalau dia turun track di Sachsenring itu artinya dia menang. Kita lihat lagi seperti apa. Oke, sekian podcast Italian GP kita. Seperti biasa kita akan ketemu minggu lagi nanti. Karena ini adalah race back to back. Mudah-mudahan minggu depan gak perlu part 2. Kasihan admin akun. Oke, jangan lupa kalian kalau kalian baca artikel di blog, klik iklannya ya biar buat admin uang jajan. Kenapa? Karena kalau di YouTube itu kan belum monetisasi, jadi hasil AdSense-nya nggak masuk ke admin. Kalau di blog itu hasilnya masuk di admin. Kenapa gue bilang di admin? Karena admin punya akun blognya. Yang ngatur semua channelnya Bayu ini adalah admin. Oke, see you next time guys. Bye-bye.